So teman-teman, kali ini kita latihan bareng Mas Ade ya. Nah, gerakan yang kita bahas itu umum banget, let's pull down nih. Ini similar banget sama gerakan pull up ya, cuman ini pakai media kayak mesin gitu. Nah, pada era sekarang kayak mungkin banyak influencer atau orang-orang yang lain yang menyalahkan bahwa ada gerakan yang kayak gak betul gitu, misalnya behind the neck pull up, behind the neck let's pull down, sama yang mungkin kakinya gak di sini gitu dah. Nah, contohnya gimana tuh? Kebetulan kali ini kita akan langsung mempraktikkannya gitu ya. Iya, Yang pertama yang mungkin di opposite way gitu ya. Jadi bukannya ngadep ke sana malah ngadep ke sini. Nah, ke sini gitu. Jadi alasannya mereka lakuin ini karena apa? Mungkin itu sebenarnya informasi yang kurang detail juga ya. Mungkin mereka percaya dengan posisi begini ya. Mungkin ada media standar di belakang, kita bisa lebih target ototnya sudah lebih optimal gitu. Tapi kalau misalnya kita balik badan, kita nggak bisa kayak gitu. Pasti bisa dong, kalau dari sudut pandang saya ya. Dan supaya teman-teman yang fitness mania sekarang nggak bingung ya, kita langsung praktekkan dan jelasin sebenarnya di optimal way itu gimana sih yang harusnya dilakuin, ada sama dilakuin gitu. Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa hal ya. Pertama saya jawab dulu situasi itu tadi ya. Sebenarnya kalau orang bilang misalnya saya mau, jadi kita lihat dari sisi yang menguatkan hati dulu nih ya. Jadi kalau saya mau kreatif dengan cara saya bilang saya mau balik posisinya dan sebagainya karena saya merasa lebih nyaman, lakuin aja nggak apa-apa. Itu satu. Tapi kembali lagi kita juga harus jujur untuk mengevaluasi. Contoh misalnya kayak tadi kan pas balik badan, kok saya lebih nyaman kayak gini gerakannya, boleh nggak apa-apa. Cuma pada saat dia melakukan itu, kalau bebannya nanti semakin berat kan berarti kakinya nggak ketahan kan. Iya, betul. Nah pada saat itu otomatis kan nanti akan mempengaruhi kemampuan dia untuk mengangkat beban yang lebih berat. Sedangkan beban yang lebih berat atau yang dikenal dengan namanya load atau beban itu sendiri adalah indikator atau parameter daripada kesuksesan kita mengangkat. Karena kita harapannya terjadi muscle building. Kalau hanya terjadi kenyamanan kita latihan ya boleh aja. Ya, karena kita mau terima resisten lebih tinggi. Kalau mungkin itu kita lakukan untuk misalnya buat, mungkin kita bilang, oh enggak saya buat rehabilitasi misalnya. Sah-sah aja. Ya sah-sah aja, bisa aja kan kayak gitu kan. Karena kan berarti kan tujuannya mau seperti itu. Tapi balik lagi seperti saya katakan tadi, kita juga nggak mau terlalu over kreatif gitu. Nah kita mesti balikin diri kita sendiri, oh iya saya ngelakuin itu memang karena, kalau saya jujur, jadi bukan dilihat pull down kalau saya misalnya. Kadang-kadang saya sering melakukan, kadang-kadang di salah satunya di shoulder press. Misalnya shoulder press ya sama mesin nih misalnya kayak gini. Ketika saya bilang saya balik badan lalu saya dorong, kok perasaannya saya lebih enak dengan posisi saya balik badannya dibandingkan dengan saya senderan di benchnya. Kenapa? Karena saya punya cedera di bahu. Jadi waktu saya ngelakuin yang itu saya nggak nyaman. Tapi begitu saya pindahin, kok saya merasa lebih nyaman. Nah pada saat itulah teman-teman boleh menentukan untuk bilang bahwa saya mau lakuin itu. It's okay, gitu. Nah kedua kalau seandainya ternyata misalnya teman-teman lakuin itu hanya for the sake of mau lain dari yang lain, nah itu yang makanya tadi saya bilang tadi. Jadi kita mesti lihat, is it for contribution or for kontribusi atau signifikansi. Kontribusi itu artinya untuk kebaikan diri saya dan untuk saya berikan kebaikan itu pada orang lain, untuk saya edukasi. Tapi kalau signifikansi itu lebih kepada gue mau yang lain dari yang lain aja. Karena sekarang ini kan makin kita kehabisan konten kan gitu. Jadi makanya kenapa kita butuh gerakan-gerakan yang fancy untuk membuat orang jadi tertarik untuk menyaksikan kita gitu. Nah mungkin itu aja poin saya. Jadi kalau memang itu pun juga tujuannya ya nggak apa-apa juga gitu. Nah tapi kalau saya jawabannya itu satu. Kedua, memang ada beberapa ilmu tertentu kayak contohnya misalnya kayak tadi press behind the neck atau misalnya lat pull down behind the neck. Dianggap potensi terhadap cederanya menjadi lebih besar karena kan konsep daripada latihan beban itu kalau teman-teman tahu kan mengoptimalkan manfaat, meminimalkan resiko. Benar. Nah jadi yang dia lakukan misalnya atau yang dia misalnya dia bilang itu salah gitu misalnya ceritanya itu karena dia melihat ada pertimbangan itu, dia lihat kok loh, manfaatnya nggak nambah, tapi kok resikonya nambah. Iya. Nah, karena apa? Karena ketika kita press behind the neck, atau kita lat pull down behind the neck, sama lat pull down in front of the neck, gitu, di depan kita, ternyata otot yang kena tetap sama. Tetap sama. Tapi ketika kita taruh itunya di belakang leher kita, bebannya, atau si pull-nya itu tadi, si kabelnya, kan bukankah semakin nanti berat, semakin stres di leher, semakin lebih tinggi. Nah itu maksudnya yang menjadi investigasi dia, sehingga jadi dia bisa bilang itu nggak oke gitu.
Nah, tapi saya karena saya orang lama dan old school dan juga pernah melakukan hal tersebut, jawabannya adalah apa? Jawabannya adalah karena kalau teman-teman tahu, sekarang lat pull down hari gini, itu teman-teman bisa lihat ini. Ini jaraknya ini pendek semua di sini. Bahkan sekarang ada yang baru, jaraknya lebih dekat lagi ke sini. Jadi pas kita duduk di sini, kita udah tahu posisi si roda ininya ya. Itu dia adanya di depan kita atau minimal paling nggak di atas kita. Kalau zaman dulu, karena saya kan pakainya alat-alat lokal. Oh, iya. Zaman dulu, yang dulu old school, yang dulu memang mungkin orang luar negerinya aja juga nggak ngerti. Plus ditambah lagi waktu kita bikin sendiri di Indonesia, kita kan tembak aja juga, ya udahlah kayak gitu. Akhirnya ininya rata-rata kebanyakan ada di sini. Dianya jadi di sini. Nah, sedangkan kita duduknya kan di sini. Duduknya di sini. Nah, sedangkan itunya dia di sini. Nah, kalau kita sekarang kan duduk di sini, ini kan dia di depan kita. Iya, benar. Nah, tapi kalau itu dia adanya di belakang kita di sini. Nah, kalau seandainya dia ada di belakang kita, kalau seandainya kita tarik gini, tentu lebih nyaman di belakang. Karena begitu kita majuin ke depan, otomatis kita makin mundur lagi ke belakang gitu. Nah, tapi kalau sekarang karena posisinya ini di sini memungkinkan kita untuk bisa tetap arch back dan mundur sedikit aja. Karena posisinya dia ada di atas atau ada di depan kita. Nah, jadi ketika dulu akhirnya orang melakukan hal itu, anak sekarang dengan santainya lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang itu orang tuh salah tuh ini apa. Nah, itu yang saya sering cerita sama teman-teman sekalian, ibaratnya ya orang dulu juga ngelakuin itu badannya jadi dan bagus dan jadi aja dan nggak cedera juga gitu. Nah, jadi kadang-kadang memang ada satu hal yang ini teman-teman yang mungkin saya mau sampaikan sama teman-teman. Jadi ada sebuah mentalitas yang namanya fear mongering yang kadang-kadang mungkin dilakukan di industri lain ya, apakah industri kesakitan mungkin atau industri asuransi gitu atau dan sebagainya, yang kita diajak untuk lompat ke dalam satu konklusi, diajak untuk begin with an end in mind, di mana di end in mind-nya kita itu dibilang bahwa itu bahaya loh. Tahu kan kalau kamu sampai nanti sakit, sampai cedera, sampai apa? Makanya kenapa kamu harus punya ini gitu. Ya, benar. Supaya kamu nggak terjadi itu gitu. Nah, itu kan sebenarnya konsep daripada murid sebuah antisipasi. Nah, belakangan saya lihat di dunia fitness pun sekarang orang mulai mengarah ke sana gitu. Jadi akhirnya sibuk mencari berbagai yang namanya narasi-narasi bahaya. Untuk terakhirnya bahaya, kamu nggak bisa gitu. Jadi gimana caranya biar nggak bahaya? Makanya kamu mesti personal trainer sama saya. Ya, makanya supaya nggak bahaya gitu ya. Kamu mesti beli produknya saya supaya kamu nggak bahaya. Makanya kamu mesti pergi ke gym saya. Masalahnya gym lain itu bisa bahaya gitu. Nah, itu maksudnya teman-teman sekali lagi mesti memahami situasi itu aja gitu. Jadi kalau saya kembali lagi seperti saya katakan tadi, saya dulu dengan pemahaman yang sederhana, fasilitas yang terbatas, bisa jadi juara dunia loh gitu, bukan cuma punya badan bagus gitu loh ya. Dan nggak pakai apa-apa, nggak pakai barang, nggak menyalahgunakan obat, bahkan pada saat itu suplementasi pun juga masih terbatas banget. Nah, apalagi sekarang dengan teman-teman punya suplementasi yang lebih bagus, dengan alat yang lebih lengkap, dengan informasi yang lebih baik, masa sih kita nggak ada gitu. Tapi yang ada sekarang malah sibuk berfokus kepada bahayanya gitu. Nah, itu sama aja kayak istilahnya gimana kita mau berteman sama orang, kita fokusin kepada kejelekan teman kita aja. Apa nih bahayanya saya berteman sama orang ini? Ya udah pasti kita nggak mau temenan sama dia gitu. Atau misalnya ketika kita dekat misalnya pasangan gitu, kita fokusin sama apa ya kejelekan pacar saya, apa yang jelek dari dia. Pada saat itu kita nggak akan menikmati hubungan tersebut. Nah, jadi oleh sebab itu teman-teman sekalian dalam hal latihan pun sama. Jadi sekali lagi kita memang berfokus murni kepada kebermanfaatan. Kalau seandainya pun ada misalnya, ini ada potensi untuk terjadi cederanya itu, ya kita siasat aja di sana, minimal paling nggak tahu aja. Benar-benar. Kurang lebih itu teman-teman sekalian. Kali ini kita akan langsung eksekusi ya, langsung dipantau oleh Mas Adi. Ya, sip. Ayo, come on David. Ya. Ya. Kalau untuk mesin ya biasanya itu untuk zaman sekarang lebih dekat dengan chest kita ya. Jadi kita tinggal adjust saja. Jadi lebih nyaman sih bagi kita tetap masih bisa. Kalau dengan ini beban kan lumayan ringan. Supaya bisa angkat beban lebih berat ya, kita kakinya masuk supaya dalam. Oke, kaki masuk aja. Oke, dengan posisi ini kita pasti bisa lebih angkat lebih berat karena kalau bisa pas dengan kita masuk angkat ini lebih nempel ya. Ya benar ya, bisa lebih nempel. Nah. Betul. Dan pada posisi gini kita
harus perhatikan posisi tulang belikat juga, scapula. Jadi pas kita menggunakan persenian dari si elbow flexion dulu. Nah, pas elbow ditarik ke bawah, scapula ikut turun. Tok. So when you start tempo naik gini, kasih tulang belikatnya gerak, jangan terlalu kaku begini. Tok. Nah, jadi tension di otot itu kurang banget, oke? Iya. Kita bahas lebih banyak ke upper back-nya kalau seandainya kita sedikit membuat satu retraction di shoulder blade-nya. betul. Oke, kalau misalnya kita let's pull down yang kita benar-benar mau targetkan di latissimus dorsi ya, arch back, lean back a little bit, then pull down, cuma fokus pull down vertically dengan elbow gitu, oke? Pull down, scapula, retract. Iya. Okay, and then lepas protract, repeat, inhale, elbow flexion, retract. And tempo. Dan dengan posisi ini pasti kita bisa angkat beban lebih berat dan lebih bisa progressive overload juga ya Bang. Iya, iya. Jadi teman-teman pokoknya intinya sekali lagi ya, dengan teori yang kita pahami ditambah juga dengan satu hal yang mungkin teman-teman mesti paham adalah waktu melakukan gerakan itu selalu kita melakukan gerakan itu dengan nyaman gitu. Benar. Nah jadi kalau seandainya kita nggak punya kenyamanan tapi kita based on teori, nah nanti akhirnya jadi kayak robot gerakannya. Makanya itu yang tadi saya bilang tadi. Jadi akhirnya susah yang namanya terjadi yang namanya mind and muscle connection hanya karena kita berfokus kepada katanya orang yang benar adalah seperti itu. Nah makanya kenapa saya selalu memberikan kesempatan kepada klien atau kepada siapapun juga untuk ibaratnya coba aja kamu jalanin dulu, kita lihat aja. Kayak apa gerakannya, nanti pada saat itu kita kasih, coba kalau bisa backnya agak masuk dikit, oh kalau bisa coba jangan terlalu mundur banget, coba agak ini. Nah pada saat itu pelan-pelan di-adjust aja gitu, tapi biarin dia yang nyamannya dulu. Nah dari situ baru kita bilang, tadi hati-hati yang kayak tadi kan, David bilang tadi, jangan terlalu kaku banget terlalu di sini. Itu aja sebenarnya nggak salah. Nggak salahnya kenapa? Karena pada saat kita ngelakuin itu, akhirnya kita kena di upper back-nya tuh kena gitu. Memang banyaknya jadi akhirnya di situ. Padahal kan tadi David bilang, ya tapi kan kita mau melakukan latissimus dorsi. Ya, betul juga. Iya, cuma tantangannya daripada kita lakukan ini kan sebenarnya mirip kayak berbagai yang namanya, kalau istilahnya multi joint exercise lainnya. Kayak misalnya push up, orang lakukan dengan misalnya agak sedikit close grip, ya memang apa boleh buat, si tricepsnya akan coming to play, terlibat lebih besar. Gitu. Tapi apakah dia disalahkan kan sebenarnya enggak juga. Bahkan orang bisa punya push up diamond push ups atau apapun juga. Ini pun juga sama. Jadi teman-teman lakuin aja berbagai feeling itu misalnya sekali waktu saya mau agak lebih banyak ke si shoulder blade-nya, scapulanya saya mau lebih engage di sana. Ada juga shouldernya di depression ya, diturunin ke bawah. Jadi akhirnya biar yang kerjanya sih lats-nya juga gitu. Jadi teman-teman silahkan aja mau melakukan itu. Tapi yang tadi David lakukan sangat bagus sekali ya teman-teman. Jadi itu salah satu cara yang teman-teman bisa jalankan untuk bisa punya lats-nya ya, terutama yang Mas Ade. Oke, thank you David. Okay. Cheers.